Halo Dulur Lakone, kali ini kita lagi ada di markas Matalang. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan pria ganteng asal Aceh yang sekarang tidak hanya sekedar tabib, ya, penyanyi, musisi, tapi dia juga mencoba terjun di bidang organisasi. Siapa dia? Kita ngobrol dengan Panglima Langit. Halo. Ya, halo Mas Will. Panglima, Ya. dengan ini lagi sibuk berorganisasi. Gimana sih ceritanya kok tiba-tiba tertarik dengan organisasi kemasyarakatan khususnya Langsa? Ya, memang awalnya saya adalah salah satu anggota keluarga besar masyarakat Langsa di Jabodetabek. Pada saat itu ada acara bukber, lalu berdasarkan ada satu orang tokoh yang menyuarakan mubes gitu untuk memilih ketua umum baru Kemala, yaitu keluarga besar masyarakat Langsa se-Jabodetabek. Sampai akhirnya surat terbanyak menunjuk saya gitu untuk memegang tongkat ketum keluarga besar masyarakat Langsa. Awalnya tadi saya sebenarnya belum siap gitu, artinya belum mempersiapkan diri sih ya sebenarnya. Tapi karena ada hal lain yang saya pertimbangkan, yaitu mungkin saya bisa belajar ya, dan hidup ini kan memang harus terus belajar, Mas Buil. Tidak ada manusia yang bisa dengan langsung gitu sesuatu yang belum pernah dia geluti, belum pernah dia pelajari gitu. Jadi intinya saya berorganisasi ini belajar mengenal banyak karakter dan pola pikir manusia, bagaimana caranya bisa merekatkan kembali semua anggota Kemala yang ada di Jabodetabek dengan cara bersilaturahmi. Nah, dengan niat itu dan berangkat dari niat itu, lillahi ta'ala, saya anggap ini adalah investasi akhirat buat saya gitu, karena ini organisasi non profit, artinya nirlaba ya maksudnya. Jadi saya niatnya memang investasi akhirat. Ini mungkin amal saya nanti pada saat mungkin saya sudah nggak berada di muka bumi ini, kan begitu Mas. Panglima, biasanya kalau orang berorganisasi kan kader ya, yang dipilih kader. Ini tiba-tiba Panglima itu ya visi datang langsung jadi ketua dan langsung mau. Bekalnya apa Panglima sehingga saya harus menerima amanah ini gitu. Ya, yang pertama bekalnya yakin kepada Tuhan. Tuhan akan membantu di setiap niat-niat baik yang akan kita kerjakan. Karena saya yakin segala sesuatu yang berangkat dari niat yang tulus dan suci, ada keberkahan dalam sebuah perjalanan nanti dan di ujung akhirnya nanti juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari awal kita berangkat dari niat yang tidak baik, dengan hati yang kotor, dengan niat yang tidak tulus, saya yakin juga itu tidak akan berjalan. Kalaupun berjalan, biasanya akan membawa dampak yang tidak baik. Ya, Panglima, Kemala konon kan udah 21 tahun. Tapi tidak ada jejak digital. Artinya, lazimnya sebuah organisasi kan harus tercatat di lembar negara, di akte notaris. Ini kan beban berat, kayak Panglima masuk ke hutan belantara, ya kan? Tiba-tiba harus membabat hutan, harus merapikan ini. Gimana Panglima? Ya, inilah mungkin salah satu amal yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya lebih sempurnakan lagi ya, mungkin bisa bahasanya seperti itu, agar organisasi ini tetap bisa terus ada dan tidak akan pernah hilang selagi kita terus nantinya mengkaderisasi buat generasi penerus, karena kita tidak selamanya ada. Karena saya yakin seperti ada peribahasa mengatakan setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi berkesinambungan, intinya seperti itu Mas Bir. Iya, kalau yang 21 tahun itu kan tanpa bentuk, ibaratnya organisasi tanpa papan nama. Nah, Panglima pun tiba-tiba harus ngurus akte notaris, harus ngurus seperti apa? Kok pikiran Panglima ini harus ada dia catat sebagai lembaga negara. Ya jujur saja sih, sebenarnya terinspirasi dari salah satu, ya sebenarnya Mas Will ini termasuk mentor saya juga ya dalam berorganisasi gitu. Jadi beliau berjasa gitu dalam
perjalanan Kemala ini gitu. Jadi di saat saya itu gelap dalam arti kata itu, saya nggak tahu nih harus memulai dari mana gitu ya awalnya gitu ya. Sementara saya memikul tanggung jawab besar ya. tapi kan saya harus tahu gitu. Saya harus berangkat dari mana, harus melakukan apa terlebih dahulu untuk membuat organisasi ini ke depan bisa maju, bisa jaya, bisa solid lagi, begitu. Jadi ya memang ide-ide Mas Buil dari awal itu saya ikutin karena saya yakin ini ide yang membawa ke efek yang baik gitu, bukan menjerumuskan ketidakpastian atau ke apa dibilangnya ke arah yang tidak baik. Makanya saya berterima kasih Mas Buil sama Mas Buil karena artinya saya tidak pernah melupakan jasa baik orang gitu, ide pendapat yang selama ini telah diberikan buat saya khususnya karena kita itu nggak bisa menjadi hebat sendiri, kita tuh nggak bisa pinter sendiri, nggak bisa gitu. Kita ini manusia sosial yang kita butuh orang. Pada saat kita salah ada yang menegur, di saat orang yang salah kita yang tegur. Itulah gunanya bukan metabolisme ya, apa namanya istilahnya yang lebih tepatnya. Itulah apa namanya istilahnya tuh manusia tuh saling membutuhkan. Manusia tuh saling membutuhkan. Manusia tuh makhluk sosial gitu yang kita tidak selamanya bisa benar. Dan kita tidak selamanya merasa kita lah yang paling pintar, itu tidak boleh gitu. Jadi karena hakikatnya kalau bagi saya pribadi hidup ini adalah belajar. Dan hidup ini adalah pilihan. Dan lakukanlah pilihanmu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan yakin kepada Tuhan. Tuhan akan membantu di tiap-tiap kebaikan yang engkau akan ingin perbuat. Terbukti ini. Dan pada saat saya diberi amanah menjadi ketum Kemala, saya sudah berniat dan saya sudah berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya bilang sama Allah, kalau seandainya ini terbaik buat saya dan membawa kebaikan buat saya dan buat semua anggota Kemala yang ada di Jabodetabek, bantu saya ya Allah dalam berbuat kebaikan ini. Mudahkan urusan saya. Bagaimanapun engkau lah yang paling tahu ya Allah. Kalau engkau memudahkan suatu hal yang menurut pikiran kita sulit, tapi bagimu sungguh tidak sulit Tuhan, karena itu janjimu. Terus terbukti saat ini. Mas Buil bisa saksikan sendiri, ya Alhamdulillah ada beberapa kegiatan juga yang sudah kita lakukan di setahun perjalanan Kemala di bawah kepemimpinan saya, dan tanggal 29 Juni besok Kemala akan membuat sebuah acara pelantikan pengurus tahun 2024 sampai dengan 2027 di Balai Masjid MPR DPR RI, yang dihadiri para tokoh-tokoh Aceh, gubernur, bupati, wali kota, dan public figure. Alhamdulillah, insya Allah doakan dan mohon doa untuk semuanya agar acara ini bisa berjalan dengan sukses dan tanpa ada kendala apapun. Seperti itu. Panglima itu kan dikasih kapal besar yang berantakan nih. 21 tahun memang panjang, tapi kan konon anggotanya bertebaran, berseberangan sehingga nah tiba-tiba sekarang di tangan Panglima bisa mereka pada bersatu lagi. Apa sih resepnya Panglima? Biar mereka pada balik ke rumah lagi, itu kan nggak gampang. Dulu yang senior aja kan untuk menyatukan susah, tapi Panglima tiba-tiba bisa gitu loh. Ini kan membuat orang yang selama ini meragukan kemampuan Panglima, tiba-tiba kok Panglima bisa ya, anak muda yang selama ini siapa sih? Nah, tiba-tiba sekarang membuktikan Panglima kerjanya. Ya, kalau ditanya resep ya, pertanyaannya, resepnya itu adalah keikhlasan dan ketulusan. Itu yang pertama yang saya miliki. Yang kedua, niat saya karena lillahi ta'ala, karena Tuhan. Dan diawali dari situ, timbullah ide, timbullah gagasan dari teman, sahabat, saudara. Dan niat tulus, ikhlas itulah yang mungkin yang dinilai ya. Dinilai oleh semua masyarakat Kemala tentunya. Yang membuat mereka, wah ini kayaknya benar-benar nih, sungguh-sungguh nih, tulus nih, ikhlas nih. Mungkin menurut saya itu yang membuat mereka itu mau balik lagi ya, mau bergabung dan benar-benar juga ikut total saat ini gitu semuanya saya lihat.
dan alhamdulillah sekali gitu. Panglima, amanah ini buat Panglima beban atau beban atau enggak sih? Kan Ya, harapan masyarakat langsung kan semua tertuju kepada Panglima nih. kalau dibilang beban sih nggak, menurut saya kalau bahasa dari saya itu eh, tidak tepat ya dibilang beban, tapi lebih baik dan lebih bagus kita maknai kata-kata itu dengan inilah tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu memang nggak mudah. Yeah. Tanggung jawab itu memang penuh perjuangan, penuh tantangan. Kadang air mata, kadang materi, kadang waktu harus kita korbankan. Jadi jalanin aja gitu, nikmati saja gitu. Apapun yang ada, yang kita rasakan dalam perjalanan itu, pahit, manis, getir, asam apa deh namanya nano-nano, rasa nikmatin saja gitu. Anggap aja itu pematangan diri, karena bagi saya organisasi ini adalah sekolah buat saya. Sekolah kepribadian, sekolah gimana cara bersikap, sekolah bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara mendamaikan sebuah persoalan. Jadi banyak ilmu sebenarnya yang hikmahnya yang saya dapati gitu. Panglima, kalau sebuah organisasi yang benar kan ada program. Program jangka pendek, menengah, panjang. Nah, buat Panglima sebagai ketua umum, program jangka pendeknya apa, jangka penengahnya apa, jangka panjangnya apa? Jadi untuk saat ini yang belum saya lakukan adalah mengumpulkan data anggota dan membuat member anggota Kemala. Jadi artinya setiap anggota memiliki satu kartu member yang menandakan dia adalah anggota Kemala. Dan itu alhamdulillah saat ini sudah dapat sponsor ya dari Bank BNI, dan mereka menyiapkan 200 kartu Tapkes BNI buat Kemala gitu. Ini kan nggak mudah Panglima untuk mendapatkan kepercayaan dari bank besar, bank milik pemerintah. Nah, ini gimana cara Panglima punya terobosan? Ya, sebenarnya mantan ketua Kemala yang lama sih ya, yang mengajukan ini. Mungkin dengan pergerakan yang dinilai sama beliau cukup baik saat ini di bawah kepemimpinan saya, maka beliau tidak sungkan-sungkan memasukkan gitu atau mendorong pihak terkait untuk mensupport kartu member tersebut. Terus jangka menengahnya apa? Jangka menengahnya ya saya akan buat event-event mungkin ya, salah satu mungkin seperti event mungkin perlombaan kuliner Aceh misalnya setingkat nasional atau internasional misalnya, ataupun lagi event-event lagi memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh peduli bangsa, terutama kota Aceh, peduli pembangunan, peduli kebersihan, tokoh peduli keagamaan. Jadi banyak kategori mungkin nanti di dalamnya ya. Dan mungkin ada program-program lain juga, mungkin membicarakan masalah program bisnis, seminar bisnis ya, khususnya buat Kemala dan umumnya buat seluruh masyarakat Aceh. Ya mungkin kita bergabung secara skala nasional gitu. Jadi ada 3 program sih event yang sudah kita siapkan untuk raker, rapat kerja jangka awal, menengah dan panjang. Obsesi besar Panglima sebagai ketua umum Kemala apa Panglima? Obsesi besar saya untuk saat ini saya belum berani berangan-angan gitu ya. Tapi saya punya harapan besar gitu, Kemala dikenal di skala nasional. Bahkan kalau perlu internasional. Dan kita bukan organisasi biasa yang cuma ngumpul-ngumpul saja, setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi artinya organisasi ini punya manfaat, yang manfaatnya itu bisa dirasakan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya dan umumnya masyarakat Aceh, Kota Langsa. Dan mungkin nanti bisa saja kita buat misalnya, kalau Aceh kan terkenal dengan tarian Saman, kita membina anak-anak Aceh yang ada di Jakarta untuk bisa menjadi penari Saman, dan kita ikut perlombaan atas nama organisasi kita, bisa saja lah seperti itu misalnya contohnya gitu. Itu kan bisa go internasional ya.
tapi membawa nama ormas kita, karena ormas kita yang didik, yang fasilitasi, seperti itu. Itu harapan-harapan saya sih. Mungkin ada konsep dan program lainnya juga nanti. Mungkin seperti membuat event-event seperti musabaqah tilawatul Quran yang gitu, yang diperlombakan, yang kita memberi hadiah dan fasilitas umroh misalnya. Karena ada semangat tuh nanti ya, khususnya warga Aceh yang ada di Jakarta. Ini hadiahnya umroh, gitu kan. Nah, misalnya gitu kan. Jadi mungkin banyak sih lagi nanti program-program yang bisa kita cari ide dan gagasan. Panglima, potensi Langsa sendiri apa sih Panglima? Potensi besar. Kalau Langsa itu potensi dan sektor wisata ada beberapa. Yang pertama ada hutan mangrove. Itu termasuk yang terbesar di apa saya lupa gitu. Tapi hutan mangrove itu memang sangat luas dan sangat subur saat ini dan sudah dibuat. Ada seperti menara untuk berfoto ya, bisa naik ke atas puncaknya sambil menikmati hutan mangrove, dan itu tepatnya adanya di pelabuhan Kota Langsa, pelabuhan Kuala Langsa namanya. Dan satu lagi ada hutan kota. Hutan kota itu seperti kalau di puncak itu taman safari lah. Taman safarinya Kota Langsa itu ada bermacam-macam binatang di situ, ular, rusa, segala macam yang dipelihara dan dirawat di situ, dan ada permainan-permainan seperti seputar air gitu ya, di situ ada gitu. Salah satu sektor pariwisatanya. Habis itu ada apa lagi ya yang di sana ya? Emang nggak banyak sih, karena Langsa itu kan kota lintas, yang hanya ya melintas begitu aja lah kotanya gitu, bukan kota yang seperti Banda Aceh yang besar. Hasil utama daerahnya apa? Hasil utama daerah itu seperti perkebunan sawit, nelayan, orang itu pergi ke laut nelayan, pertanian. Mungkin kalau di arah ke timurnya lagi sedikit, itu mungkin ada pengoboran minyak, pertambangan minyak segala macam. Tapi kalau kata Langsa yang saya ketahui itu perkebunan, dan rata-rata sih kayak pegawai negeri, bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Oke, Panglima, ngomong-ngomong sekarang kan Panglima makin sibuk nih, selain organisasi juga seorang tabib. Apa nggak takut pengobatan-pengobatannya terganggu? Bagaimana cara menyisihkan waktunya? Ya sebenarnya tergantung kita cara mengelola dan membagi-bagikan waktu. Di mana kita harus fokus pengobatan, ya kita fokus dulu. Kita taruh dulu nih segala yang menyangkut dengan urusan organisasi. Tapi pada saat urusan organisasi ya kita fokus juga gitu. Jadi jangan sampai kedua belah pihak jadi malah dibilang terkalahkan gitu. Karena kan fokus di Mata Langit ini kan memang prioritas gitu ya Mas Will ya. Tapi tanpa membelakangi juga ormas yang lagi saat ini dibangun ya, lagi dibangun ya. Ya, seperti itu Mas. Gitu. Terus Panglima kan juga sekarang mulai menyanyi, mulai mencipta lagu. Gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba jadi penyanyi, tiba-tiba mencipta lagu? Ini dahsyat ini gitu. Itu sebenarnya tanpa disengaja. Memang saya hobi bernyanyi gitu. Tapi kalau dalam penciptaan lagu saya nggak pernah berpikir ingin menciptakan lagu sebenarnya. Tapi saya lagi duduk tuh di ruangan pengobatan saya, di meja, kayak tangan saya kayak tiba-tiba megang pulpen aja gitu. Megang pulpen dan pegang kertas. Lalu saya coret-coret gitu. Coret-coret tapi bukan coret-coretan, coret-coret yang tidak jelas gitu. Tapi coret-coret kok keluar kata-kata gitu. Kok tiba-tiba saya menulis sebuah bukan puisi ya, syair gitu, syair. Wah, ini syair lagu nih. Ya udah, saya tulis sampai jadi, sambil saya nyanyiin, saya tulis sambil saya nyanyiin. Habis itu ya saya rekam supaya nanti saya nggak lupa yang sudah saya nyanyiin. Terciptalah lagu yang pertama itu adalah Himne Kemala, yang ormas yang saat ini saya pimpin. Jadi nanti di pelantikan akan diputar untuk pertama kali, untuk kedua kalinya setelah acara gathering di puncak di Balai Masjid DPR MPR RI, itu Himne Kemala yang akan dinyanyikan itu adalah ciptaan saya pribadi gitu, ciptaan saya sendiri gitu. Gitu ya, luar biasa ya. Iya, itu yang pertama Mas Will. Nah yang kedua, saya berpikir wah saya udah nyiptain himne nih buat Kemala, keluarga besar Nusa Langka. Kayaknya saya harus ciptain lagu
koplo nih buat kotanya Mbak Ratna Nah, gitu ya. Karena saya tahu partner saya itu seorang penyanyi yang top kan Iya, gitu. iya. Seorang bintang radio gitu. Jadi saya harus ciptain lagu nih buat beliau. Oh, gitu ya. Saya orek-orek lagi nih Mas Buil. Oh, gitu ya, gitu ya. Untuk yang kedua kalinya. Ya. Nah, saya orek-orek sambil saya nyanyiin. Kebetulan saya senang lagu Jawa, Oh, iya. koplo Jawa. Walaupun saya orang Aceh, tapi saya sering menyanyikan lagu-lagu Denny Caknan, lagu-lagu siapa Deddy Kempot. Saya senang gitu lagu-lagu itu gitu ya. Saya tulislah apa ya judulnya? Saya ingat-ingat gitu. Biasa kalau lagu-lagu yang mudah diingat tuh tentang satu daerah, satu tempat, stasiun, jembatan, lautan, sungai, alam lah gitu yang diceritain. Jadi ini kayaknya lebih pantas, lebih cocok nih stasiun. Apalagi yang lebih dikenal oh pecel. Karena masyarakat Madiun itu makannya pecel. Iya, ikonnya pecel ya. Gitu, ikonnya pecel gitu. Jadi saya gabungkanlah dua kalimat itu. Pecel Stasiun Madiun. Terciptalah lagu koplo Pecel Stasiun Madiun, Mas Will. Sampai akhirnya dirilis, dibuat musiknya, dan kita rekaman di TA Production di Mas Hagi. Ya, alhamdulillah lagu itu sudah tayang di YouTube Lembayung Musik dan di YouTube Ranalisti dan sudah ditonton saat ini mungkin 20.000. 20.000 kali. Alhamdulillah. Gitu ya. Seperti itu. Panglima, kok nekat gitu loh. Mbak Ratna itu kan penyanyi senior, ya kan sudah asam garam. Berani penyanyi baru, musisi baru nyiptain lagu untuk seorang penyanyi senior, gitu loh. Nekat amat katanya. Iya, nekat amat ya. Iya, karena ya itu tadi berangkat dari keyakinan terhadap segala sesuatu yang kita buat, bukan maksud itu nggak tahu diri ataupun oh kok terlalu pede amat. Iya, terpede. Ini kepedean nih, nggak begitu juga karena sebuah karya itu kalau kita tidak mengapresiasikan sebuah karya, mencurahkan sebuah karya itu ke khalayak, orang nggak akan tahu ada ruh apa di dalam lagu tersebut, ada kekuatan apa dalam lagu tersebut. Karena lagu itu kan bagi saya itu seni yang sifatnya tidak bisa diprediksi ya. Bakal viral atau tidak lagu itu. Nyanyiin saja gitu. Kayak judi ya. Artinya minimal bisa buat kebanggaan pribadi, buat dokumentasi pribadi. Bahwasanya saya pernah menciptakan lagu, saya pernah membuat sebuah karya dan pernah saya nyanyikan sendiri dan berdua sama seorang Ratnalisti gitu. Dan itu akan tercatat dalam jejak rekam sampai kapanpun, selagi YouTube masih berdiri di dunia ini gitu. Terus katanya lagi menciptakan lagu cinta juga. Ya benar. Dan ini ada lagu ciptaan saya yang belum dirilis, yang belum ditayangkan. Ya saya berharap akhir tahun lagu tersebut harus sudah naik. Gitu. Nah judulnya Cinta Tak Salah. Itu penyanyinya nanti Ranalisti. Gitu. Terus Panglima kalau mencipta lagu katanya orang harus inspirasinya datang. Harus dicari di mana. Kalau Panglima mencipta lagu idenya, inspirasinya datang sendiri atau gimana? Inspirasinya datang sendiri, keluar menurut curhatan hati saya dan mengalir saja gitu. Terlintas dalam pikiran apa nih kata-katanya tulis, apa nih kata-kata tulis, nanti dibaca lagi, mana yang kurang dirubah, mana yang kurang disempurnakan. Seperti itu Mas Wil. Gitu ya. Panglima antara tiga ini, antara tabib, penyanyi, sama ketua umum Kemala. Kalau harus memilih, yang mana yang akan? Ya, alam, Tuhan, yang saya rasakan menuju saya sebagai seorang pengobat, Mas. Sebagai seorang tabib. Saya tetap berdiri sampai kapanpun di barisan pengobatan. Gitu ya. Panglima ini kan tantangannya luar biasa berat. Karena musuhnya adalah yang nggak kelihatan, setan-setan. Kalau orang lain takut sama setan, Panglima bekerja bersaudara setan. Tentu banyak suka dukanya Panglima. Ini gimana? Ya betul yang asal jangan kesetanan aja ya. Itu dia. Ya memang kalau orang berharap setan menjauh. Kalau saya tidak mendoakan juga setan selalu dekat sama saya. Memang setan harus jauh dari kita gitu. Tapi intinya kehidupan saya tidak lepas dari polemik
bersentuhan dengan makhluk-makhluk astral yang sifatnya membuat anarkis, yang sifatnya membuat huru-hara dan memecah belah rumah tangga, pertemanan, persaudaraan, bahkan melumpuhkan dan bakal mematikan sekalipun. Itu memang sudah ikrar saya, sudah janji saya kepada Tuhan, saya akan membantu orang-orang yang teraniaya oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang meresahkan, yang mematikan. Itu dan niat saya, apapun yang harus saya hadapi, apapun resiko yang harus saya alami, itu memang sudah bagian dari sisi-sisi dunia saya. Panglima ini musuhnya kan dalam selimut, nggak kelihatan, tapi nyata. Nah, bukan dalam selimut lagi sebenarnya Mas, dalam darah, dalam daging. Nah, itu kan nggak nyata kan, tapi ada gitu loh. Gimana cara mengantisipasi kalau misalnya diserang kayak gitu, Panglima? Jadi perisai diri yang paling baik itu adalah iman dan takwa. Bagaimana kita meyakini kalimat-kalimat suci Tuhan yang kita tanamkan, kita satukan dalam darah daging kita dan tulang kita, agar setan itu tidak bisa duduk dalam darah dan daging dan tulang kita. Jangan beri iblis itu rongga sedikit pun dalam pori-pori kulit kita, bahkan tulang daging darah kita. Dengan apa caranya? Dengan bacaan-bacaan suci yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membentengi diri kita, melindungi diri kita, karena manusia tidak bisa menjadi penolong terhadap manusia lain. Manusia hanya bisa mendoakan sesama manusia. Gitu ya. Panglima punya pengalaman yang menakutkan dalam tanda kutip nggak ketika diserang oleh orang-orang yang tidak suka sama Panglima? Dulu pernah Mas Buil gitu, saya mengalami kejadian aneh pada saat saya mengobati orang, tepatnya di Aceh. Itu lagi saya doakan, tiba-tiba di samping kiri kanan saya itu hujan darah. Hujan darah, bener-bener darah nyata di lantai ini berceceran. Lalu orang yang saya obatin kesurupan, dan dia ngomong ke saya, kembalikan kepalaku, katanya. Dia udah nggak sadar gitu, matanya melotot tajam, tegas, penuh dendam dan penuh ancaman gitu. Saya bilang aja, nah di sana lu ambil kepalamu di neraka jahanam, karena kamu sudah menganiaya ibu ini, saya bilang. Saya nggak pernah mundur melawanmu, saya tidak pernah akan takut dengan ancamanmu, saya bilang, karena saya yakin Allah bersama saya, Tuhan menyertai saya bilang gitu. Itu Mas Bi. Dan banyak hal-hal lain juga sih, misalnya kayak didatengin ular kobra, di tempat sini jadi berbelatu banyak. Habis itu berceceran rambut, kucing tiba-tiba mati kering di bawah mobil saya. Banyak sih kejadian-kejadian aneh yang udah saya alami. Tapi itu membuat Panglima tidak mundur ya, tetap maju itu. Bagi saya itu seni, Mas Wil. Seni bagaimana cara kita melatih mental kita gitu, untuk tetap tenang, untuk tetap yakin kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan bersama kita, melindungi kita. Itulah ujiannya, itulah kuliahnya, sekolahnya buat saya gitu, untuk mengasah mental saya agar saya tetap dibilang teguh dan tegar gitu maksudnya. Pernah nggak sih diuji coba sama ya kompetitor dia gitu? Oh iya pernah. Ya, jadi memang kadang-kadang kita kan penelusuran juga tuh ke daerah-daerah. Kadang-kadang tidak semuanya, walaupun mereka mempersilahkan monggo menyediakan tempatnya, tapi di balik itu kadang mereka ngetes, ingin mencoba kita. Mereka penasaran gitu, wah namanya Panglima Langit nih, kayaknya nih boleh nih dicoba nih kan gitu kan. Ya kita kan niat hati putih aja manapun. Itu berasa nanti tim-tim saya tiba-tiba sakit kepala, nggak reda, sampai minum Panadol 2, Baratna, Ismi, masih kelayangan gitu kan. Saya sebenarnya kelayangan juga, bukan mereka aja gitu. Cuman saya kan masih diem gitu kan, dia cuma ngerasain gitu kan. Sampai akhirnya, wah ini kok nggak sembuh-sembuh juga nih Mbak Ratna. Saya udah tahu nih, dikerjain nih gitu. Jadi saya bilang aja sama Mbak Ratna sama Ismi, udah kita stop ya. Kan kita udah dapat 3 lokasi nih hari ini, dari pagi sampai sore. Mau saya dilanjutin lah sampai malam. Karena kondisi kayaknya kurang memungkinkan, kurang mendukung kita untuk melanjutkan syuting. Karena ada ilmu orang yang sedang menguji gitu, yang masuk mulai meresap ke dalam
pori-pori kulit gitu, dengan sampai mereka kelayangan jalan kayak gempa gitu kan. Itu jadi ya udah saya stop gitu. Itu pernah terjadi dan Di mana itu sering. Panglima? Itu daerah Jawa Barat maksudnya. Nah. Dikembalikan nggak? Kadang-kadang kadang-kadang kan kalau Oh kita di sana enggak. Saya kembalikan, saya berdoa aja karena perbuatan buruk itu akan kembali Iya. ke tempatnya sendiri dengan bacaan yang kita bacakan. Panglima, ceritanya maaf kembali lagi ke ceritanya bisa jadi tabib gimana sih? Kok tiba-tiba sekarang namanya makin besar gitu. Dulu itu gimana? Banyak orang mempertanyakan ilmunya dari mana sih? Gitu. Ya awalnya saya sakit dulu. Iya. Sakit, saya berobat dengan seseorang. Ya. Bukan berobat sih sebenarnya. Saya sakit tapi saya bingung saya harus kemana ya, karena saya dulu nggak percaya sebenarnya sih dengan hal-hal begini gitu. Karena saya selalu menggunakan menafsirkan sesuatu dengan logika gitu kan. Tapi saya percaya gaib itu ada, tapi saya belum pernah mengalami gitu. Sampai akhirnya saya dulu punya skuter bebek gitu, skuter antik gitu kan. Saya lagi ngecat di bengkel. Kebetulan ada bapak-bapak tua duduk di bengkel tersebut. Dia lihat saya, dia kasihan yang kamu orang baik, tapi kamu ini ada yang ngerjain katanya. Kamu merasakan ini kan, ini kata dia. Kok bapak ini tahu yang saya alami? Gitu. Kamu nanti datang ke rumah saya, ikut, saya kasih air doa. Datang tuh, itu guru saya pertama Mas Will. Nah, orang Aceh Tengah, orang Gayo. Kasih minum, saya minum, oh enakan nih. Nah ini doa kamu amalin. Nah pertama kali. Saya berpikir, wah ke depan bisa gawat nih saya kalau saya nggak punya ilmu. Saya harus belajar ilmu nih. Biar saya ada perisai gitu, kalau dikerjain orang saya nggak ini. Nah diajarinlah saya sama dia, diangkatlah saya jadi muridnya. Ini doa ini itu ini caranya begini. Nah kalau mau ngobatin orang bacain ini dulu. Nah, mulai dari dia tuh. Sampai saya ketemu guru saya kedua, ketemu guru saya ketiga, ketemu guru saya keempat. Iya gitu. Dan sampai saat ini saya masih belajar. Kepikiran nggak sih ini jadi bahan penghidupan buat Panglima? Iya nggak. Profesi ini jadi profesi gitu. Ya mengalir aja sih sebenarnya Mas Will. Saya melakukan yang terbaik, sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak dan terutama buat saya pribadi dan orang-orang sekitar saya gitu. Selagi itu bermanfaat dan artinya menghapus air mata orang menjadi sebuah kebahagiaan, apa sih salahnya gitu. Karena dalam kehidupan yang sangat berarti itu kan kesehatan dan persaudaraan sebenarnya. Bukan materi gitu. Karena materi itu sifatnya kalau dibilang itu bukan universal, siapa pantasnya dibilangnya. Nggak bisa, kesehatan itu nggak bisa kita bandingkan dengan materi gitu. Karena kesehatan itu sangat mahal. Makanya orang bilang kesehatan itu mahal. Karena banyak duit, ratusan miliar pun kalau makan daging ayam sudah tidak bisa, makan daging sapi tidak bisa, makan daging kambing tidak bisa. Apa enaknya ya? Nikmat itu di mana sih sebenarnya letaknya? Kan gitu. Di kesehatan kan? Mas Will bisa ketemu sama saya, ngobrol begini, kita bincang-bincang, kita bisa ngopi bareng. Gitu. Kan? Walaupun di kantong kita pas-pasan, itu kebahagiaan Mas Will. Gitu. Menurut saya nih. Panglima, biasanya seorang tabib itu kan harus tampil yang mengesankan sebagai seorang penyembuh dengan segala atributnya. Ini Panglima kok tetap ganteng, tetap keren, ya kan? Dibanding yang lain yang sok-sok pakai yang aneh-aneh lah, unik-unik supaya orang percaya. Tapi Panglima dengan tampilan kerennya justru yang agak setengah ragu, kayak kemarin kan saya dengar sendiri dari ibu-ibu yang saya setengah ragu nih, kok nggak pakai apa-apa nih gitu. Nah ini gimana Bang? Iya. Ya sebenarnya saya tidak pernah kalau dibilang berniat untuk meyakinkan seorang dengan cara berpakaian saya gitu. Tapi seorang yakin itu kan dari doa-doa yang sudah kita bacakan, dari orang-orang yang sudah datang kemari, yang selama ini udah merasakan kesembuhan, yang diijabah Allah atas doa-doa kita bersama. Jadi artinya penampilan itu tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang itu berilmu atau tidak. Karena tolak ukur sebuah ilmu itu adalah bagaimana seorang itu menjaga adabnya,
sopan santun dalam tutur katanya dan aksinya terhadap orang-orang dan tamu-tamu yang hadir pada saat membutuhkan pertolongan. Terasa nggak sih Panglima kalau orang ini orang kok nggak meragukan, pernah terasa nggak sih? Iya. Kadang-kadang kan dari Iya. gestur tubuh pasien kan kelihatan. Ya banyak sih Mas Will yang mungkin coba-coba dulu Iya. lihat bener nggak nih gitu. Iya. Ya kita kan tetap melayani dengan baik gitu. Itu prinsip saya gitu. Kita tidak perlu menjelaskan siapa kita kepada orang, ya kan? Karena orang pasti akan bisa menilai gitu. Iya. Bagaimana kita bersikap, berbuat, berdoa gitu. Karena saya yakin gitu. Karena kalau istilah bahasa umumnya nih orang banyak bilang kan, mutiara walaupun tertutup di dalam Lumpur, mulut kerang, tertutup, terbungkus di lautan yang dalam, tapi pasti akan naik ke permukaan. Dan pada saat terbuka, dia akan memancarkan sinarnya gitu. Jadi biarkan segala sesuatu yang terbungkus rapi, meskipun di dalam lautan yang dalam, pada saat dia naik ke permukaan, orang pasti akan menilai bahwasanya itu mutiara yang akan menyinari gitu ya. seluruh alam. Ya sekali kan gitu kan, yang tamu-tamu kok pakainya tiba-tiba Panglima kok ganteng, keren, itu kan meragukan ya. Oke, dulu lakoni kita sudah ngobrol banyak dengan Panglima karena beliau mau persiapan pelantikan ya. Kita nggak boleh ganggu lama-lama ya. Jadi kita saksikan nanti pelantikan 29 Juni. Nah, kita akan live di Masjid Baitur Rahman Komplek DPR MPR RI. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.